Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terantam gelombang laut, sebuah kapal motor berpenumpang puluhan orang tenggelam, 3 orang meninggal dunia. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman keluarga wartawan korban kebakaran. Hingga kini polisi belum mengumumkan hasil temuan lapor dan autopsi korban. Satu TPS di Desa Pardomuan, Kabupaten Samosir menggelar pemungutan suara ulang untuk legislatif kabupaten kota yang diikuti 250 DPT dan 13 DPK. Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan umum untuk legislatif kabupaten kota di Kabupaten Samosir, satu TPS di Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir menggelar pemungutan suara ulang yang diikuti sebanyak 250 DPT dan 13 DPK. TPS 12 di Desa Pardomuan 1 menjadi satu-satunya TPS di Kabupaten Samosir yang melaksanakan pemilihan ulang untuk caleg kabupaten kota. Sebanyak 250 DPT dan 13 DPK antusias mengikuti pemungutan suara ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang digelar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Perindo terkait 30 jenis surat suara pemilu untuk caleg kabupaten kota tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemarin itu terjadinya PSBB, yaitu Partai Perindo menggugat ke MK. Dan kemudian asal-muasalnya itu di mana ketua KPPS ada sekitar 30 surat suara itu jenis surat suara kabupaten kota tidak ditandatangani oleh ketua KPPS. Sehingga Partai Perindo menggugat ke MK sehingga MK mengeluarkan keputusan untuk dilakukan PSU khususnya jenis surat suara kabupaten kota. Waktu yang terbatas ini dikasih batasan oleh MK, maka kita mengambil kebijakan pelaksanaan ini diambil alih oleh KPU Kabupaten Samosir. Jadi merekalah yang berperan sebagai PPK, sebagai PPS, sebagai KPPS untuk melaksanakan PSU di TPS 12 ya, Desa Pardomuan. Sementara pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 12 Desa Pardomuan, Kabupaten Samosir dilakukan pengawasan ketat dari pihak kepolisian dan TNI. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Partai Golkar nomor urut 3. Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9 kg dan ganja 92 kg dimusnahkan kepolisian Resort Langkat. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil tangkap polisi dari 9 kasus. Pidana yang ditangani oleh Satnarkoba Polres Langkat. Pemusnahan narkoba jenis sabu sebanyak 9 kg dan ganja sebanyak 92 kg ini dilakukan di halaman Mapolres Langkat. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil tangkapan Satuan Narkoba Polres Langkat dari 9 kasus. Tak hanya barang bukti, polisi juga menangkap 10 orang tersangka, satu diantaranya seorang wanita. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba dilakukan uji coba keaslian oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Pemusnahan narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara direbus menggunakan air dan untuk ganja dilakukan dengan cara dibakar. Ya, terima kasih Undan. Barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 92.057,65 gram atau sekitar 92 kg. Kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 9.220,62 gram atau kalau dikilogramkan sebesar 9 kg. Di mana barang bukti ini tadi sudah kami sampaikan berasal dari 9 kasus atau 9 laporan polisi yang ditangani oleh Satnarkoba Polres Langkat. Pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan Polres Langkat sebagai bentuk komitmen terhadap narkoba sebagai musuh bersama.
Hingga kini petugas masih mendalami terkait maraknya peredaran narkoba, khususnya di kawasan Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center melaksanakan operasi jantung gratis terhadap 30 anak di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Operasi ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi guna menyelamatkan lebih banyak nyawa anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center melaksanakan operasi jantung terhadap 30 anak di Rumah Sakit Adam Malik Medan mulai 25 Juni hingga 2 Juli 2024 mendatang. Operasi ini ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi pada Jumat lalu. Di Indonesia ada sekitar 12.000 bayi lahir dengan cacat jantung bawaan yang harus menjalani operasi. Namun hanya sekitar 6.000 anak yang dapat dioperasi karena keterbatasan dokter spesialis bedah jantung anak. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dengan mendatangkan para dokter ahli untuk operasi jantung di Indonesia guna menyelamatkan lebih banyak nyawa anak dengan kelainan jantung bawaan. Untuk memberikan layanan yang selama ini belum bisa kita berikan di daerah-daerah luar negeri. Yang kedua juga mempercepat pendidikan, memahirkan dokter-dokter kita untuk tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kita belum cukup banyak dokter-dokternya untuk bisa melakukan. Dengan akselerasi kerjasama dengan negara-negara lain ini, banyak dokter-dokter dari luar yang memang mampu, ahliannya juga tinggi, bisa membantu menyelamatkan nyawa masyarakat kita dan didik serta dan adanya acara ini sehingga membantu pihak Saudi Arabia bisa membantu orang-orang dan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Dan ini juga menjadi strategi untuk menyelamatkan banyak warga khususnya. Dengan kerjasama ini, Duta Besar Arab Saudi berharap dapat membantu warga Indonesia, khususnya anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.